Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali di dalam seri Refresh Your Mind and Soul. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan kembali dari kitab 1 Korintus pasal yang pertama ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan, sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya di dalam Kristus, kita harus memandang sesama kita orang percaya sebagai satu tubuh Kristus. Kita tidak boleh untuk kembali mengadakan pengkotak-kotakan, atau kita tidak boleh membeda-bedakan. Oh, dia dari golongan A, dia dari golongan B. Tetapi selama kita masih bersama-sama menyembah Tuhan yang sama, kita masih melayani Tuhan yang sama, kita harus memandang kesamaan itu sebagai kekuatan kita untuk kita dapat bersama-sama menjadi saksi Kristus di dalam dunia ini. Sering sekali Bapak Ibu yang menyebabkan tidak berjalannya dengan baik sebuah pelayanan atau sebuah kesaksian gereja di tengah-tengah dunia ini bukan karena kekurangan sumber daya manusia untuk melakukannya, tetapi lebih kepada karena di dalam tubuh Kristus sendiri terjadi sebuah perselisihan. Kita jangan selalu mengartikan sebuah perselisihan sebagai sesuatu keadaan yang terjadinya percekcokan atau terjadinya sebuah perkelahian. Perselisihan tidak harus ditandai dengan keadaan yang demikian. Kadangkala walaupun kelihatannya damai, walaupun kelihatannya tenang, tetapi ternyata terjadi perselisihan di dalamnya. Dari firman Tuhan kita mengerti, dikatakan bahwa ada perselisihan di antara kamu, dikatakan di ayat yang ke-11. Dan di ayat yang ke-12 kemudian Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus itu menuliskan bahwa mereka menjadikan diri mereka atau mengkotak-kotakkan diri mereka ke dalam kelompok-kelompok. Jadi kita mengerti Bapak Ibu, perselisihan yang dimaksud di sini tidak harus selalu terjadinya sebuah perkelahian atau tidak harus terjadinya sebuah percekcokan. Tetapi waktu kita sudah mengadakan pengkotak-kotakan, mengadakan pembedaan demi pembedaan sesama tubuh Kristus, di situ sudah terjadi perselisihan. Kita tidak bisa mengatakan kepada orang-orang Injili bahwa kita orang-orang karismatik lebih dikenan Tuhan dibandingkan mereka. Tidak bisa demikian Bapak Ibu. Karena memang bukan itu sejatinya. Kristus menebus kita lewat karyanya di atas kayu salib. Jadi mari kita memandang sesama tubuh Kristus harus menjadi sebuah kekuatan untuk kita bisa bersinar di dalam dunia ini dan mempersaksikan Kristus lewat pelayanan kita. Jadi Bapak Ibu, saya berharap renungan kali ini membukakan mata rohani kita untuk memandang sesama kita dari latar belakang atau dari aliran apapun mereka, selama mereka bertuhankan Yesus Kristus, itu adalah saudara kita di dalam melayani Tuhan. Ingat dengan baik, terjadinya pengkotak-kotakan dikatakan oleh Rasul Paulus merupakan sebuah perselisihan yang tidak kita sadari. Dan perselisihan dapat menjadi satu alat bagi kuasa-kuasa kegelapan untuk membuat tujuan mereka terpenuhi dan tergenapi di dalam kehidupan setiap orang percaya. Jadi, mari jangan ada lagi eksklusivitas secara rohani di dalam tubuh Kristus. Kita semua sama, kita semua adalah tebusan,
kita semua adalah hamba, kita semua melayani Tuhan yang sama, yang dikenal di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita melayani sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan berikan kepada setiap gereja Tuhan, dan melayani dengan penuh sukacita. Saya yakin dan percaya, jika ini yang kita lakukan, maka kita bisa mempersaksikan Kristus lewat kehidupan kita. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.